lagi makan suruh stand up. Maksudnya orang lagi makan lagi menikmati gitu maksudnya. Taufik Hidayat pun makan di suap nggak disemes ya nggak sih? Ya coba. Taufik Hidayat makan gini kan nggak? Gitu. Normal semuanya. Ngomel, ngobrol with Amel. Hey guys, what up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Ngomel. Tau gak sih gue sendiri saking banyaknya ini program, kepalanya pusing. Iya. So hari ini Ngomel kali ini kedatangan, aduh seneng deh gue nih kalau ngomel atau kayak ngobrol-ngobrol gitu, karena aku juga ada talk show kan di RCTI Plus, jangan lupa ditonton. Gokil. Itu seneng banget gitu kalau misalnya ada, ya ampun lihat deh. Kalau misalnya ada bintang tamuku tuh orang yang lucu gitu, karena hostnya udah terlalu lucu kan, saking lucunya kadang nggak ada yang ketawa, saya juga pusing gitu kan, ngelawak apa nggak ditanggepin. Iya, gitu. soalnya kan lu bintang tamu juga bintang tamu yang serius gitu, bintang tamunya candil, ya serius. Jadi ketahuan ya nonton, gue juga nggak. Jadi anyway. Gue seneng lah bisa hadir di sini. By the way, ini kita harus kenalan dulu dong. Ini Kak Rahmat Ababil. Oke. Abigail Abil. Ngapain udah ini sih gue udah vaksin gue. Vaksin cacar. Enggak, santai gue udah ini udah apa antigen. Hai. Halo. Apa kabar Kak Rahmat? Ababil. Nah, Kak Rahmat. Kan Kakak nih juara 2. Hah? Juara 2. Juara 2. Kayaknya bukan juara ya, kalau 2 tuh. Iya. Runner up disebutnya. Tapi susah kalau juara 2 tuh dia lucu banget juara 1, kurang lucu juara 3. Jadi harus di tengah-tengah gitu. Kalau juara 2 itu. Iya sih, terlupakan. Enggak sih, hampir terlupakan. Yang terlupakan yang 3 tuh, terlupakan, hampir terlupakan, teringat. Nah, kalian Suci 5 kan? Suci 5. Suci 5 tuh siapa aja sih? Suci 5 itu siapa aja ya? Suci 5 udah 5 tahun yang lalu. Banyak sih. Apa lu nanya yang mana nih, yang grand finalisnya apa? Iya, pesertanya? Yang 3 besar. Oh, 3 besarnya juara 1-nya Regen. Terus juara 3-nya Indra Primawan. Oh gitu. Cerita dong Kak, kan Kakak kalau misalnya kayak stand up gitu-gitu, talking about your life. Aduh, pakai bahasa Inggris udah tahu gua. Vocabulary-nya jelek. Terus, tapi Kakak emang udah suka stand up dari SMA? Dari karena kelas, kan emang pas Suci juga pas SMA udah, kan? Iya, jadi dari kelas 1 SMK udah gabung ke komunitas. Bahkan dari kelas 3 SMP itu udah merhatiin. Oh gitu. Iya, dari sekolah. Nah, apa sih yang bikin kayak Kakak, ya udah deh gue pengen jadi stand up comedian. Do you think you're funny? Kayak Kakak pikir Kakak lucu banget. Do you think you're funny? kayak Miss Intan, guru SMK gue. Miss Intan. Iya, bagus. Halo Miss Intan. Halo Miss Intan. Karena ini sih apa namanya? Ya ngerasa itu jalan pintas untuk merubah hidup. Karena kalau kita, apalagi gue ya, ini ngomongnya gue apa aku? Terserah Bapak. Apalagi kalau aku kebetulan ya. Kayak yang pasti Bapak-bapak menteri nggak ada yang nonton juga sih Pak. Bukan corporate ini ya. Iya. Jadi kalau aku tuh ini apa namanya, waktu itu kan emang dapat ini juga kan, dapat kerjaan juga di sebuah pabrik lem, ya kan. Jadi waktu itu kan rekrutmen tuh waktu masih sekolah ya, kita tuh zaman SMK tuh udah, karena kan sekolahku kan favorit, ya kan. Jadi sama tuh, dong kita kerennya. Favorit keluarga. Bukan favorit masyarakat. Nah terus suruh milih antara ini keterima di sebuah perusahaan atau ngikutin karantina stand up comedy Indonesia season 5 saat itu. Harus milih. Tapi kalau misalnya waktu itu kerja di pabrik lem, ya kan, pasti kan pulang-pulang juga kita lengket kan. Terus juga waktu itu UMR, gaji juga UMR. Pas Kakak keterima Suci. Iya. Audisi sih, lolos audisi. Ya lolos audisi. Gak keterima, kayaknya kayak ngelamar kerjaan di Erlangga gitu gak sih? Erlangga buku. Keterima di Erlangga gitu. Nah pas lolos audisi gitu. Kan Kakak ninggalin, dari gue gak mau kerja. Bukan gak mau kerja sih, memilih untuk ikut stand up. Benar. Siapa role model Kakak di stand up comedian? Di stand up comedy, wah banyak. Saat itu role modelnya tuh Jui Purwoto. Mungkin lu juga nggak tahu. Tahu kok. Harry Hore. Nggak tahu juga pasti. Tahu. Nah saat itu role modelnya. Jui Purwoto dan Harry Hore.
untuk role model dalam berstand up komedi ya. Cuman kalau dalam berkarir sekarang nih lebih ke Radit, Panji gitu yang jadi role model. Gimana cara dia mengelola kemampuan dia untuk bisa stand up komedi. Kenapa beda Panji? Kenapa nih jadi Monster Hunter gini sih ini? Ngerti enggak, bukan Panji. Bukan Panji sang penakluk dong. Bukan itu. Kalau Panji sang penakluk juga takut. Role model gue ngapain? Kenapa gue harus belajar cara menjinakkan Garaga? Ngapain? Garaga, awas Garaga. Ini teman ngapain? Gue nggak bakal bisa begitu, nggak bisa setenang Panji Petualang, nggak mungkin. Kakak berawal dari emang pelawak tongkrongan terus teman-teman yang nyuruh atau kayak? Emang orangnya ini apa namanya? Jadi joker gitu kalau di tongkrongan. Suka jadi joker, di kelas juga. Suka jadi bancengan dan suka ngecengin gitu. Dan itu kayaknya modal banget kalau jadi stand up comedian ya. Iya, banget. Walaupun emang bukan modal yang utama banget, tapi bisa jadi modal untuk kepercayaan diri. Setidaknya kalau nggak lucu kita nggak nangis. Susah nggak sih menurut kakak jadi stand up comedian? Atau kayak karena lo udah lama juga dari sebelum masuk audisi udah masuk komunitas, menurut lo susah nggak? Sebenarnya kalau dasarnya cinta itu nggak susah sih. Iya nggak sih? Kalau dasarnya gila. Kenapa kalau dasarnya apa? Gila. Kenapa dasarnya gila dong? Kalau dasarnya cinta, menurut aku sih kagak susah ya, karena ini beneran dasarnya cinta karena kakak suka. Karena aku cinta sama seni ini gitu. Okay. Ini seni yang ajaib gitu. Bisa bikin ratusan orang melupakan sejenak masalah-masalah hidupnya cuma dari kata-kata gitu loh. Okay. Ngerti nggak? Maksudnya kayak ini cinta banget sama seni ini gitu. Jadi waktu itu tuh 4 tahun aku tuh 3 tahun jalan ke 4 tahun nggak bisa sampai jadi komik pro gitu, jadi amatir terus, ikut lomba gitu. Ya udahlah, emang karena suka aja. Coba gitu. Bukan karena nggak sukses di sini terus berhenti stand up gitu. Jadi tetap stand up, cuman emang beratnya adalah susahnya jadi stand up komedian adalah orang-orang yang awam menganggap kita tuh lucu di setiap kondisi dan waktu. Itu yang susah. Lagi makan, jangankan itu di bioskop deh, Bang. Kalau keluar dari bioskop misalnya ada yang kenal ini. Terus, Bang Rahmat stand up dong. Apaan lu, gua habis nonton bioskop stand up. Enggak, kalau disuruh Bang stand up dong, stand up aja diri. Jangan gitu. diri dong, jangan diri. Nggak nanti lucu ya, bingung. Soalnya udah pernah dicoba, dia malah jadi kesel. Stand up dong diri. Bukan stand up itu, stand up komedi. Gue stand up komodo, gue gitu nanya. Dia kesel banget, apa-apa disuruh stand up. Lagi makan suruh stand up. Maksudnya orang lagi makan, lagi menikmati gitu. Maksudnya Topik Hidayat pun makan di suap, gak disemes ya gak sih? Ya, coba. Topik Hidayat makan gini kan, enggak gitu. Normal semuanya. Jadi itu sebuah keluh kesah dari hati seorang stand up. Iya, susahnya di situ doang. Susahnya di momen dimana beberapa orang atau orang-orang yang orang awam gitu menganggap kita tuh lucu di setiap kondisi. Tapi kakak ini gak sih selalu nyiapin materi in the back of your head nggak? Udah ada cerita lucu, maksudnya bukan ada cerita lucu ya, maksudnya kita pasti nih dalam 1 tahun itu kita nulis jokes yang pasti kita inget jokes ya kan. Yeah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba disuruh secara dadakan seperti itu, kan kita juga bingung juga mau ngomongin apa. Karena kan itu ada setlist ya kan. Nggak tiba-tiba ngomong terus lucu gitu. Iya sih. Gitu. Itu nggak enaknya. Nggak enaknya. Mungkin karena itu kakak bikin berubah haluan dari stand up comedian jadi ya udah gue bikin buku dulu gitu. Enggak sih. Enggak masih juga. Tetap stand up sih. Kenapa bikin buku? Tahu dari mana nulis buku? Emang apa judulnya buku gua? Ada 2 kan? Apaan? Ada sekolah mencintai. Sekolah tanpa mencintai. Sekolah tanpa mencintai sama sekolah. Bagus. Isinya daging semua nih nanti judulnya. Isinya daging. Sekolah tanpa mencintai sama sekolah tanpa masalah. Tanpa masalah. Enggak sih kalau nulis buku mah karena pertama gue tuh orangnya suka baca. Yang kedua ya karena emang aja mumpung ada yang nawarin gitu. Bener aja. Sih, bener. Selagi ada yang nawarin terus kita bisa jadi jadi tempat untuk proses belajar, kenapa enggak gitu. Pada tahun 2017 kakak main di sinetron. Sinetron. Ya kan? Ya. Sama bukan sama Baby Sabina. Itu filmnya itu kali. Filmnya bener. Sama Kak Arbani Asis, terus Umay Sahab. Iya sama Umay. Seninamo Senina
Senina. Gue rekam ya, gue kirim. Seninamo apa sih nama panjangnya? Shenina Cinnamon. Iya, Senina Cinnamon. Iya kan. Tapi kan kalau sinetron lo nggak sebebas kalau stand up gitu, ngerti kan maksudnya? Kayak lo nggak sebebas bikin punchline segala macam, apalagi kalau sutradaranya emang nggak ngasih ruang untuk improv. Iya, oke. Jadi kalau misal emang stand up bebas secara verbal, tapi sinetron bebas secara finansial. Oh. Nah iya sih. Gue lebih milih untuk bebas secara finansial dong. Soalnya wifi IndiHome harus dibayar, listrik token harus diisi, air pump harus dibayar, semuanya harus dibayar. Nih ya, kalau menurut kakak nih, sekarang stand up comedian tuh agak menurun nggak peminatnya? Agak menurun peminatnya karena emang kagak boleh ngumpul sih. Iya sih. Kalau misalnya nggak pandemi, udah banyak banget event stand up, di Confess, ya kan. Lokal stand up day, stand up hutan, stand up jambore, terus stand up festival, stand up Indo, banyak event ya sebenarnya yang ketunda gara-gara ini. Gara-gara pandemi. Menurut kakak gimana caranya biar kayak biar orang-orang nggak lupa nih kayak stand up comedian tuh masih pada ada loh gitu dan pada bikin event-event kayak gitu. Oh ya, jadi cara stand up comedian ya untuk tetap dinotis kan. Jadi stand up comedian juga banyak kok yang bikin acara virtual. Kayak lomba-lomba gitu. Lomba virtual ada, terus juga stand up virtual yang apa live itu cuma 10 orang, sisanya di Zoom. Itu banyak yang bikin begitu stand up comedian. Oh, aku ngerti. Iya. Kemarin Bang Panji bikin keadaan gahar itu di rooftop gitu, ratusan yang puluhan yang datang dengan protokol kesehatan gitu. Jadi intinya stand up itu tetap ada lah eventnya gitu. Enggak mati-mati banget gitu. Kak. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mungkin baru seumuran kakak pas awal-awal mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Lebih lah ya, hampir 6 tahun lah ya. Udah, kalau misalnya dihitung dari amatir ya dari 2011. Oh, wow. Ya, kalau dihitung dari gabung komunitas ya. Cuma kalau dihitung dari jadi profesional 2015 baru profesional. Kakak ada pesan-pesan nggak? Karena banyak banget orang menurut aku yang mikir kayak ya udah jadi stand up comedian tuh gue tinggal ngelawak aja gitu, bikin materi gitu, terus kayak tinggal cari tempat dan ya udah gue bakal bisa jadi stand up comedian. But it's more than that kan. Susah loh untuk konsisten bener dan tetap lucu, tetap semangat karena banyak perjuangannya, ya kan? Boleh kasih tau nggak? Kayak what do you think? Sebenarnya nggak bisa juga ya jadi tolak ukur ya buat komik-komik baru ya, karena saya juga masih seperti kalian sebenarnya hitungannya, cuma lebih dulu aja sebenarnya. Tapi kakak pernah nggak stand up ke penonton dikit banget? Paling dikit berapa? Paling dikit ya pas pandemi ini sih 4 orang waktu itu. Ya itu acara event lah, misalnya event salah satu acara perusahaan. Enggak. Itu acara perusahaan pengantar barang gitu. Udah waktu itu lagi berdoa, ya Allah pengen banget nih stand up, enggak mau virtual lagi, pengen stand up live. Dikabulkan live. Alhamdulillah. Tapi penontonnya pakai masker terus cuma 4. Ketawanya kayak ketawa Conjuring. Padahal bukan bagian ketawa tuh, gua tahu lu dibayar doang di sini. Cuman tolong lah pas bagian punchline ketawanya. Tapi disiarin di tempat lain kan? Disiarin di tempat lain. Tapi ya itu tantangan baru lah ya. Dan pasti tiap panggung ada tantangannya selalu tersendiri. Ada pengalaman sih. Paling susah itu bikin ketawa siapa? Yang paling menantang? Mungkin kayak acara pemerintah gitu. Ya pasti acara pemerintah sih. Pernah. Didatengin oleh? Gua tuh pernah stand up ditonton PSBY pernah waktu itu, ditonton Menteri Pemberdayaan Wanita pernah. Ya jadi kalau misalnya di acara-acara pemerintahan gitu ya, kita menyiapkan jokes-jokes yang kalau bisa kita riset tentang kayak diundang ke kementerian, riset kementeriannya. Tapi kakak gitu. Membuat jokes akan kementeriannya gitu? Iya, iya jokes. Orang kemarin aku tuh stand up di acara ini loh, facial gitu, tempat facial. Oh. Dia bikin acara terus dia pengen ada materi materi tentang facial. Oh. Ya udah bikin materi tentang facial gitu.
Jadi tergantung requestan dia maunya apa. Nah. Karena menurut aku susah banget untuk menjadi stand up comedian. Susah. Dulu kan aku pernah main ngenes kan. Iya. 2015 tuh sama Kak Erna sama Om Ari Kriting. Pas lagi roadshow. Oh, preskon kali. Enggak, pas lagi kayak kita ke Bandung, kita buat kayak datengin sinema gitu. Kan nunggu filmnya segala macem. Disuruh dong kayak Mel coba ngelawak Mel, kasih jokes gitu. Ada. Terus lagi makan nih kan. Ngelawak dong. Ngelawak kayak gue tuh nggak ada materi dong Kak. Iya. Tahu nggak gue nyarinya di mana kayak ada dulu cerita lucu. Bukan. www.ngakakocak.com. Bukan. Namanya humor receh. Terus mereka beneran kayak gini. Kak Ari sama Kak Ardit. Dulu ada namanya Bakri, Kak kenal Bakri. Iya, Bakri Adi. Gitu mereka kayak cuman lucu Mel. Ini jokes yang ada di Telegram ya. Iya. Kok jokes gue agak kurang gitu. Aku ngedengerin Kak Ari Kriting ngomong tuh ngakak banget Kak. Padahal dia cuma cerita legit tentang kayak dinosaurus nggak bisa pakai topeng karena tangannya pendek. Iya. Aku ngakak sampai kayak nangis gitu. Nah kemarin aku dapat peran di Giz NN dan ceritanya aku stand up comedian. Ceritanya stand up comedian. Berat banget itu. Bapak punya Netflix kan? Nonton aja Pak. Apa itu judulnya? ada Giz NN. Ada di even kayak 5 menit pertama lah. Dan di skripnya legit cuma tulisannya kayak gini. Nama Nata kan? Nata dalam kurung melakukan stand up comedian. Jadi gue disuruh bikin materi sendiri Pak tentang persahabatan. Ya ampun. Mohon maaf. Tahu pas reading kan kita reading kayak 1,5 bulan gitu kan. Reading 1,5 bulan ya nanti materinya dipikirin pas lagi mau syuting aja. Gue selama 1,5 bulan gue mikir materi apa gue tentang persahabatan. Pas ditayangin di filmnya nggak lucu Pak. Tapi padahal pas tayang dong alhamdulillah. Kalau enggak gue gaji buta dong ya kan. Nah pas syuting sekali dong lawak karena ini ceritanya lagi pensi dan gue jadi stand up comediannya gitu. Dengan ekstras yang beneran orang-orang gitu orang. Kan. Gue ngelawak nih bla 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 bla. Lo yang ini gue tahu banget nih anak-anak geng gitu kan. Ini punchline-nya ya. Gue tahu banget nih anak-anak geng. Nih lo yang pakai jaket kulit geng motor pasti. Nah lo yang pakai topi lo juga anak geng nih. Tahu nggak geng apa? Geng bel. Lucu nggak? Gue nggak tahu geng bel itu apa. Geng bel maksudnya. Oke. Itu tuh lucu. Oke, lucu. Pas gue pertama kali lucu. Take ya kan. Lo bayangin nih Kak, kita syuting jam 11:30 malam. Itu di kayak ngelawak jam 11:30 malam. Di sebuah gor gitulah dari set syutingannya gitu kan. 11:30 malam. Intinya take untuk satu scene itu kelar jam 4:30 pagi. Bagus. 4:30 pagi Bapak, saya ngomonginnya hal itu terus. Menurut gue ekstra juga kayak gue udah nggak lucu lagi Mel, udah stop lo bisa stop ngomong itu nggak? Dari yang pertama kali lo anak geng motor, lo anak geng bel, mereka lo anak motor, lo anak geng bel, masih bisa ketawa. Ini sampai jam 4:30 pagi. Aduh aneh banget sih, lo ada geng motor, lo ada geng bel, gitu aja terus sampai ayal sholat. Sampai legit azan subuh. Iya, sampai hayal sholat ya kan. Tahu kan kenapa sebabnya kalau stand up komedian lagi di kolam renang ketemu stand up dong, kesel. Iya. Tahu kan sekarang alasannya karena susah. Bilang aja kayak lo ngelawak gitu. Deh gitu. Lo ngelawak. Lagi ngantri di Indomaret. Pak Ramet ya? Stand up dong. Gue mau ngisi itu, lu kenapa gue jadi stand up? Galak banget. Enggak, maksudnya kayak galak. Kan bisa aja kayak lagi serem enggak, dalam hati gitu. doang ngomongnya. Gue lagi mau ngisi itu, kenapa sih lu suruh gue ngelawak dalam hati? Di luarnya kagak ngomong apa? Iya, download aja di YouTube Bang. Saya tethering-in. Nonton di YouTube. Ya kan di YouTube banyak. Iya benar. Ya udahlah Kak Rahmat, terima kasih banyak. Ini sekarang mau ngapain? Enggak, maksudnya Kakak next bakal ngapain? Ada sinetron. Ada sinetron di MNC buat bulan puasa. Wow, Bapak jadi ustadz? Enggak, jadi tukang masak ceritanya di sini. Wow. Jadi tukang masak. Alhamdulillah. Jangan lupa ditonton ya. Ya, mulai puasa.
mulai bulan puasa. Guys, kakak punya YouTube channel kan? Punya, Rahmat Ababil. Jangan lupa di subscribe Instagram kakak. Rahmat Ababil juga. ABG Labil. Iya, anak Bobang Billy. Billy Putra. Aman. Ikatan cinta. Udah putus. Enggak, udah. Astaga. Kenapa jadi rumpi? Iya, ya udahlah guys. I think that's all. Thank you so much for watching. If you guys like this kind of video, don't forget to like, comment, and subscribe. What up? I'll see you guys another ngomel. Bye. Makasih Kak Rahmat. Oke, salam corona. Salam